Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Indrayani, mahasiswa dari program studi manajemen pagi. Di sini saya akan menyampaikan review tentang materi bea materai. Yang pertama adalah pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata atau dokumen yang digunakan di pengadilan. Nilai bea materai yang berlaku saat ini adalah Rp3.000 dan Rp6.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Yang selanjutnya adalah sejarah bea materai. Pengenaan bea materai di Indonesia sudah dimulai sejak pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1817 yang disebut dengan De Having van het Recht Kleinigel. Dalam peraturan tersebut, pengenaan bea materai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat atau akta. Tahun 1885, aturan pengenaan bea materai tersebut diganti dengan Ordonnantie op de Having van het Legal Recht in Netherlands, Indi. Pengertian bea materai ada dua cara, yaitu yang seragam dan ada pula yang sebanding, yaitu untuk akta yang dibuat melalui pejabat umum. Peraturan ini berlaku sampai tahun 1921. Sejauh mana aturan bea materai 1921 itu tidak sesuai dan tidak mudah, sebagaimana dapat disempurnakan atas konsideran undang-undang itu, sehingga perlu dikeluarkan undang-undang baru. Dapat disimak perbandingan kedua undang-undang yang lama dan yang baru. Selanjutnya adalah objek bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya, antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan atau kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Ini menggunakan materai senilai Rp6.000. Selanjutnya, akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya juga menggunakan materai Rp6.000. Akta-akta notaris termasuk salinannya juga Rp6.000. Kemudian surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000 atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing, antara lain yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, dan yang terakhir yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Ini menggunakan materai Rp6.000. Surat yang memuat jumlah uang dengan harga nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000 menggunakan materai Rp3.000. Surat yang memuat jumlah uang dengan nominal tidak lebih dari Rp250.000 ini tidak terutang. Lalu surat berharga seperti wesel, promes, dan askep yang harganya nominalnya lebih dari Rp1.000.000 menggunakan materai Rp6.000. Surat berharga seperti wesel, promes, dan askep yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000 menggunakan materai Rp3.000. Dan surat berharga seperti wesel, promes, dan askep yang harga nominalnya tidak lebih dari Rp250.000 ini termasuk tidak terutang. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000 menggunakan materai Rp6.000. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000 menggunakan materai Rp3.000. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya tidak lebih dari Rp250.000 ini tidak terutang. Selanjutnya, surat-surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya
Jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dan lain dari maksud yang semula, yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Ini menggunakan materai 6000. Lalu cek dan biliet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal menggunakan materai 3000. Yang selanjutnya adalah aturan bea materai. Materai tempel edisi 2014 yang masih tersisa masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2021. Materai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran bea materai dapat digunakan dengan nilai paling sedikit Rp9.000. Per 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembar. Namun sepanjang tahun 2021, materai 3000 dan 6000 masih bisa digunakan sambil menunggu materai 10.000 yang masih dirilis oleh pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Seksama mengatakan hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Kemudian cara pelunasan bea materai. Yang pertama, cara pelunasan bea materai menggunakan materai tempel. Ini tertuang pada pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang kedua, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Selanjutnya, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Yang terakhir, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Yang kedua adalah cara pelunasan materai dengan kertas materai. Ini terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Ini terdapat dalam ayat 7. Kemudian jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Ini terdapat dalam dalam ayat 8. Yang terakhir, bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Ini terdapat dalam ayat 9. Yang selanjutnya, cara pelunasan bea materai dengan mesin teraan materai. Ini terdapat dalam SE 11-PJ-3-1986. Yang pertama, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. Yang kedua, mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran bea materai. Yang ketiga, perusahaan harus menyetor di muka bea materai sebesar Rp5 juta sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Dan yang terakhir, sebelum mesin teraan digunakan dilakukan pemasangan segel. Denda administrasi dan kewajiban pemenuhan bea materai. Dokumen yang terutang bea materai tetapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan bea materai yang terutang berikut dendanya dengan cara
pemateraian kemudian. Sekian review dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.